Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik, NPM 1740302009. Saya dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian. Yang kedua adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan ketiga, metode penelitian. Dan keempat, jenis kontribusi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian. Pengertian penelitian. Dari segi bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani atau metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Lalu, secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang akan digunakan untuk memahami masalah, misalnya penelitian tentang sebab mengapa setelah 60 tahun Indonesia merdeka, tetapi sumber daya manusia kita kalah dengan negara tetangga. Mengapa negara kita yang kaya sumber daya alam, tetapi masyarakatnya banyak yang kelaparan. Penelitian yang bersifat memecahkan masalah, penelitian untuk menemukan model pendidikan efektif yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penelitian yang bersifat antisipasi masalah, misalnya penelitian untuk mencari cara agar setelah pengumuman ujian atau kenaikan kelas anak-anak tidak hura-hura di jalanan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa metode pendidikan dapat diartikan sebab cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Oke, next. Syarat-syarat penelitian. Apa sih syarat-syarat penelitian? Tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan bertambah maju. Padahal, pengetahuan adalah dasar semua tindakan dan usaha. Jadi, penelitian sebagai dasar untuk meningkatkan pengetahuan harus diadakan agar meningkatkan pula mencapai usaha-usaha manusia. Ada 3 persyaratan penting dalam mengadakan kegiatan penelitian, yaitu yang pertama, dilakukan secara sistematis, artinya dilaksanakan dengan pola tertentu dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, berencana. Adanya dilaksanakan dengan unsur dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Dan ketiga, mengikuti konsep ilmiah, artinya mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Next, mengapa melakukan penelitian? Yang pertama, adanya kesadaran keterbatasan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan. Penelitian didasarkan atas kesadaran, keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan yang sangat luas tersebut, banyak hal yang kita tidak ketahui, tidak jelas, dan tidak paham, sehingga menimbulkan kebingungan. Karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia yang sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu luas, bahkan ketidaktahuan, ketidakpahaman, dan ketidakjelasan terhadap sesuatu dalam kehidupannya seringkali menimbulkan rasa takut dan rasa terancam. Kesadaran atas keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan atau kemampuan manusia dalam kehidupannya perlu diatasi agar manusia dapat menyelesaikan diri di lingkungan masyarakat. Yang kedua, pemenuhan rasa ingin tahu. Penelitian dilakukan karena didorong oleh rasa ingin tahu. Manusia memiliki dorongan atau naluri ingin mengetahui tentang sesuatu di luar dirinya. Pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu menimbulkan rasa ingin tahu baru yang lebih luas, lebih tinggi, lebih menyeluruh. Dan ketiga, pemecahan masalah. Penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Manusia di dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah tentang ancaman dan bahkan kesulitan, baik di dalam dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, serta di lingkungan kerjanya. Banyak cara ini dilakukan manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, antara lain: yang pertama, pemecahan masalah dilakukan secara tradisional untuk mengikuti kebiasaan. Dan yang kedua, pemecahan masalah secara dogmatis, baik menggunakan
dogma agama, masyarakat hukum, dan lain-lain, seperti pencurian, dipotong tangannya, dan yang lain-lain. Pemecahan masalah secara intuitif, yaitu berdasarkan bisikan hati. Misalnya seorang ibu kebingungan anaknya terlambat pulang sekolah, bisikan hatinya merasa cemas sehingga mengecek teman-temannya dan menelpon teman-temannya. Yang keempat, memecah masalah secara emosional. Umpamanya pintu terkunci dibuka dengan didobrak gitu. Pemecahan masalah secara spekulatif atau trial and error. Suatu radio berhenti lalu radionya dipukul-pukul gitu. Nah, kemudian mengapa kita melakukan penelitian yang keempat? Karena pemenuhan pengembangan diri. Untuk diri sendiri, pemenuhan pengembangan diri, manusia merasa tidak puas dengan adanya ilmu yang telah dicapai, dikuasai dan dimilikinya. Manusia selalu ingin yang lebih baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan, selalu ingin menambah dan meningkatkan kekayaannya dan fasilitas hidupnya. Keinginan manusia yang selalu ingin lebih baik itu ada yang dicapai dalam waktu relatif singkat dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Oke, next, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perlu kita pahami, metode kuantitatif dan kualitatif sering dipasangkan dengan nama metode yang tradisional dan metode baru, metode positivistik dan metode post-positivistik, metode skinsistik dengan metode artistik, metode konfirmasi dan temuan, serta kuantitatif dan interpretatif. Next, penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode post-positivistik karena berlandaskan filsafat post-positivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut sebagai interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Filsafat post-positivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif atau resipokal. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Next, yang kedua, penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematik. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini ditemukan dan dikembangkan sebagai iptek baru. Metode ini disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian ini pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Penelitian bersifat deduktif, di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut kemudian diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang digunakan terbukti atau tidak. Next, apa sih perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif? Perbedaannya antara lain metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif meliputi 3 hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan aksioma. Aksioma adalah
pandangan dasar aksioma peneliti kuantitatif dan kualitatif meliputi aksioma tentang realitis hubungan penelitian dengan yang diteliti, hubungan variabel kemungkinan generalisasi dan peranan nilai. Okay, next. Proses penelitian diantaranya adalah mengidentifikasi problem penelitian. Yang pertama, kalau kuantitatif berorientasi pada deskripsi dan eksplorasi. Kalau kualitatif berorientasi pada eksploratori dan pemahaman. Yang kedua, tentang menetapkan tujuan. Jika kuantitatif khusus dan sempit, kalau kualitatif tuh data yang diobservasi diukur umum dan luas, pengalaman partisipasi atau subjek. Okay, next. Perbedaan karakteristiknya, kalau karakteristik kualitatif itu menjawab masalah khusus yang diangkat dari konteks penelitian. Dan yang kedua, masalah khusus dalam penelitian disebut fokus. Dan yang ketiga, fokus yang diteliti lebih mengarah pada proses daripada hasil. Dan yang keempat, meneliti fokus yang sifatnya unik. Kemudian, karakteristik penelitian kuantitatif menggunakan pola pikir deduktif yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena yang bersifat khusus. Yang kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Dan yang ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Okay, next. Metode penelitian. Dan yang pertama saya akan menjelaskan metode penelitian tindakan. Pengertian penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan menuntut adanya perkembangan. Menurut Ari Kunto, penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan. Karakteristik utama penelitian ini adalah partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota sasaran. Penelitian tindakan adalah salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses pengembangan inovatif yang dicoba sambil jalan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Oke, next. Yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran di mana siswa diminta untuk melakukan kegiatan eksperimen. Kegiatan eksperimen ini mengajak mahasiswa untuk mengalami dan membuktikan tentang sesuatu yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang menerapkan teknik eksperimen ini. Mahasiswa diminta untuk mengalami atau melakukan sendiri suatu kegiatan. Mahasiswa juga diminta untuk mengikuti suatu proses, mengamati objek maupun keadaan atau proses tersebut. Mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar untuk mengatasi masalah dengan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah melalui kegiatan eksperimen. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa metode eksperimen memberikan kesempatan untuk mahasiswa mempraktikkan pengetahuan yang dimiliki dengan mengikuti proses yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Tujuan metode eksperimen yaitu memilih suatu teknik untuk diterapkan dalam metode pembelajaran. Tentu saja memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Apakah tujuan dari metode eksperimen? Tujuan dari metode eksperimen yaitu untuk membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuannya untuk belajar secara mandiri dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Adapun kelebihan dari penggunaan metode eksperimen yaitu mahasiswa dapat secara langsung mengalami sendiri suatu kejadian maupun proses, memperkaya pengalaman mahasiswa berkaitan dengan hal-hal yang bersifat objektif dan realistis. Mahasiswa dapat terhindar dari sifat verbalisme, mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara ilmiah. Dan yang kelima, hasil belajar yang diperoleh dari penerapan metode eksperimen akan terjadi dalam bentuk referensi dan internalisasi.
Adapun kekurangan dari metode eksperimen yaitu ketelitian, keuletan, dan ketabahan sangat dibutuhkan oleh dosen dan mahasiswa ketika menerapkan metode pembelajaran dengan teknik eksperimen, tentu karena kita seolah-olah bereksperimen gitu. Dan yang kedua, metode eksperimen lebih sesuai untuk bidang ilmu yang menyajikan tentang penggunaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang canggih. Dalam pelaksanaan metode eksperimen dibutuhkan bahan dan alat yang tidak mudah didapatkan di lapangan. Ya, agak susah sih kalau alatnya nggak ada terus bereksperimen, susah. Kemudian next, metode studi kasus. Pengertian studi kasus menurut Bock dan Biken 1982, studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Nah, Surahman juga berpendapat membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi satu, sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa latar, dan dokumen. Dan yang kedua, sasaran-sasaran tersebut ditelah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel. Ya. Oke, next. Selanjutnya adalah metode survei. Metode survei adalah salah satu metode yang banyak digunakan dalam penelitian sosial riset yang menggunakan metode survei. Bisa disebut juga metode penelitian survei. Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden menggunakan angket atau kuesioner yang didistribusikan secara langsung atau melalui perantara seperti telepon atau media online. Secara umum, penelitian yang menggunakan metode survei dapat dideskripsikan sebagai penelitian ilmiah yang datanya dikumpulkan dari sampel yang telah dipilih dari keseluruhan populasi. Menggunakan sampel ini juga menyeratkan perbedaan antara survei dan sensus. Metode sensus menggunakan populasi secara keseluruhan, sedangkan metode survei menggunakan sampelnya saja. Oke, next, jenis-jenis metode penelitian survei. Nah, ini jenis-jenis metode penelitian survei. Yang pertama, metode eksploratif. Metode ini bisa disebut juga metode penjajakan. Artinya, survei dilakukan untuk mencari informasi awal yang masih samar-samar. Peneliti menerapkan metode survei eksploratif karena pengetahuan tentang masalah yang hendak diteliti masih dangkal. Yang kedua adalah metode deskriptif. Metode ini dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, kemudian dijelaskan secara deskriptif atau naratif. Misalnya, penelitian tentang menyebarluaskan berita hoax di media sosial. Penelitian melakukan survei untuk mengetahui apakah pengguna sosmed yang dijadikan sampel selalu tabayun atau menguji terlebih dahulu kebenaran setiap berita yang diterima melalui sosmed. Penyebarluasan hoax bisa diukur dengan beberapa jumlah berita palsu yang menyebar dalam kurun waktu tertentu, berapa share dalam satu postingan, dan sebagainya lah. Yang ketiga adalah metode penjelasan atau explanatory. Metode ini hampir sama dengan metode deskriptif. Bedanya, metode survei explanatory menekankan pada pencarian hubungan kausalitas atau sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Ambil contoh yang sama dengan sebelumnya, yaitu penyebarluasan berita hoax di sosmed. Penelitian menerapkan metode penjelasan ketika ingin menguji hipotesisnya dan yang mengatakan bahwa menyebarluaskan berita hoax disebabkan oleh minimnya upaya untuk menguji kebenaran berita yang diterima melalui sosmed. Nah, maka itu harus berhati-hati dengan berita-berita yang tidak benar. Dan yang terakhir dari metode tersebut adalah metode evaluasi. Metode ini digunakan untuk penelitian evaluatif. Umumnya metode survei evaluasi diterapkan pada riset untuk evaluasi program.
Pertanyaan penelitian yang bisa dirumuskan misalnya, apakah program yang dilaksanakan sudah mencapai target? Penelitian survei untuk tujuan evaluasi umumnya adalah rangkaian dari penelitian yang lebih komprehensif atau bagian dari program. Oke, next. Jenis kontribusi. Jenis kontribusi meliputi dasar dan terapan. Penelitian dasar dan terapan, yang pertama, penelitian yang dilakukan baik di bidang sosial, pendidikan, dan bidang lainnya secara garis besar berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian dasar atau basic research dan penelitian terapan atau applied research. Mari kita mempelajari lebih lanjut mengenai penelitian tersebut. Yang pertama, apa sih penelitian dasar? Penelitian dasar atau basic research disebut juga penelitian murni atau pure research, atau penelitian pokok atau fundamental research. Adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Penelitian yang melakukan penelitian dasar memiliki tujuan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa memikirkan pemanfaatan secara langsung dari hasil penelitian tersebut. Penelitian dasar justru memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan serta pengujian teori-teori yang akan mendasari penelitian terapan. Next, yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Penelitian terapan hasilnya tidaklah untuk dipertahankan di depan pakar ataupun disimpan dalam perpustakaan, melainkan harus diuji di dalam kenyataan, yaitu implementasinya harusnya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tingkat kecermatan tidak boleh mempengaruhi pelaksanaan penelitian menjadi lamban karena banyak masalah yang membutuhkan penanganan secepatnya. Penelitian terapan dilakukan karena manusia membutuhkan solusi dari sebuah masalah yang dihadapinya, di mana adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang terdapat dalam kondisi yang dihadapinya. Tanpa kebutuhan tersebut, maka penelitian terapan tidak banyak manfaatnya, karena kondisi sekarang banyak yang perlu disempurnakan agar kehidupan menjadi lebih baik. Next, yang keempat adalah kontribusi. Deskriptif dan koleratif. Penelitian deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang masih terjadi sampai saat sekarang atau waktu yang lalu. Jenis penelitian ini berbeda dengan eksperimen sebab tidak melakukan perubahan terhadap variabel-variabel, bebas mendeskripsikan suatu situasi ala kadarnya. Selanjutnya, korelasional. Jenis penelitian korelasi korelasional ialah sebuah penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan data, memilih dan menentukan antara hubungan serta tingkat hubungan dua variabel maupun lebih. Keberadaan hubungan serta tingkat variabel sangatlah penting sebab dengan mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat hubungan yang ada, peneliti bisa memuaskannya dengan tujuan penelitian. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband